Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 846. Bukankah dia pemilik Daxia Jewel? Dia adalah pengusaha kaya yang sukses dari kota Jin. Dan sekarang dia ada di sini, di kota kita yang sederhana. Seseorang di kerumunan dengan cepat mengenali penatua di depannya, lagi pula, dia adalah orang penting yang sering muncul di TV. Selamat atas pernikahanmu. Manajer Ling ada di sini. Dia memberikan Jack senyuman yang canggung, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Selena. Sungguh, pengantin wanita yang cantik. Serunya dengan nada iri. Saat dia melihat Selena dengan matanya sendiri, dia akhirnya menyadari mengapa Jack tidak bergeming sedikit pun pada godaannya. Selena terkenal karena kecantikannya, yang dijuluki dengan wanita tercantik di Eastfield. Selain itu, riasan dan pakaiannya dikerjakan oleh tim penata rias dan visionista profesional, dan dengan gaun pengantin yang memukau, dia terlihat semakin menarik. Terima kasih semua telah datang ke pernikahanku. Jujur, aku sangat tersanjung. Senyum tipis namun malu-malu tergantung di wajah Jack saat dia meletakkan beberapa cincin indah dan berkilau di jari ramping Selena. Apakah aku harus memakai begitu banyak cincin? Lihat, aku sudah memilikinya di sini. Pipi Selena berwarna merah muda, seolah-olah penata rias telah melukiskan rona merah jambu pada pipinya. Jangan khawatir, kita harus memamerkan kekayaan kita, kan? Jack tertawa sepenuh hati, tetapi dahinya mengernyit di detik berikutnya. Yang ini terlalu besar untukmu. Setelah mengucapkan kata itu, dia melemparkan cincin itu ke Joan dengan santai dan berkata, "Bu, cincin ini untukmu." Ya ampun. Bisakah kamu sedikit lebih berhati-hati? Cincin ini sangat berharga, bagaimana jika kamu merusaknya? Hati Joan bergejolak melihat tingkah Jack. Jack membeli 3 cincin seharga $300 juta, yang berarti satu cincin sekitar $100 juta. Bagaimana mungkin Jack melemparkannya, seolah-olah itu adalah cincin plastik dari toko mainan. Untungnya, dia menangkap cincin itu dengan tepat, jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar jika cincinnya sampai rusak. Ya ampun, tolong lebih berhati-hati, Jack. Jantungku hampir copot, aku takut setengah mati. Fiona juga takut dengan lemparan Jack, keringat dingin dan berkilau muncul di dahinya. Meskipun cincin itu diberikan kepada Joan, mereka adalah keluarga, dan akan sangat disayangkan jika cincin itu rusak karena lemparan itu. Hahaha. Pemilik Daxia Jewel tertawa terbahak-bahak melihat bagaimana tingkah laku Jack. Pengusaha dan keluarga terkemuka dari seluruh Eastfield mulai hadir di pernikahan Jack secara perlahan. Dan, banyak orang dikirim oleh kepala aula mereka untuk menghadiri pernikahan Jack. Di sisi yang berlawanan, di dalam hotel bintang 6, seorang pria setengah baya dari keluarga Taylor mendekati Tuan Tua Taylor dan menyarankan, "Tuan Tua Taylor, Selena adalah cucumu juga, bukankah setidaknya kita harus berkunjung ke sana? Hari ini adalah pernikahan Cecilia dan Selena, jika kita hanya menghadiri pernikahan Cecilia, tetapi bukan pernikahan Selena, itu tidak akan terlihat bagus, kan?" Tuan Tua Taylor ingin pergi sejak beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidakkah menurutmu memalukan bagi kita untuk pergi dalam situasi seperti ini? Aku sudah mengumumkan sebelumnya, aku mungkin tidak akan pergi ke pesta mereka, dan sekarang, jika aku pergi ke sana, aku akan memakan kata-kataku sendiri. Itu sungguh memalukan. Lagi pula, tidak akan ada yang tersisa di pernikahan Cecilia jika kita pergi ke sana. Pria paruh baya itu membuka mulutnya, ingin membantah, tetapi pada akhirnya, dia menutup mulutnya lagi. Dia mengenal Tuan Tua Taylor dengan sangat baik, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi, Dewi Perang berada di pernikahan Jack, dan juga para pengusaha kaya dari kota Jin. Bagaimana mungkin Tuan Tua Taylor masih menolak untuk pergi, karena citra dan reputasinya? Apakah dia tidak merasakan rasa sakit di hatinya? Teman-teman, lihat. Di sana, ada helikopter. Segera, seseorang di antara kerumunan menunjukkan sebuah helikopter yang melayang ke arah Hotel Bintang 7, perlahan-lahan mendekati platform di atas hotel. Tunggu, helikopter itu terbang semakin rendah, apakah helikopter itu akan menabrak gedung? Tidak ada helipad di atas gedung ini. Ken Clark dibuat tercengang dengan pemandangan itu. Dia datang ke sini bersama Neil Hugo untuk memberi Jack dan Selena hadiah. Mereka berpura-pura ramah, tetapi sebenarnya,
mereka ada di sini untuk menyaksikan hari terakhir Jack berada di bumi. Namun, setelah menunggu cukup lama, kematian tidak datang seperti yang mereka harapkan, malah muncul sebuah helikopter. Ini dia sudah datang. Lana menunjukkan senyum lebar yang cerah, dia benar-benar sangat gembira. Tidak ada helipad di gedung ini untuk mendaratkan sebuah helikopter, dan jarak antara helikopter itu dan platform di atas diperkirakan sekitar 100-200 meter. Pada saat ini, seorang pria melompat turun dari helikopter. Apa-apaan ini? Apakah orang ini ingin bunuh diri? Kerumunan melihat pemandangan di depan mereka semua terkejut sehingga mereka menelan ludah dengan keras. Oh, astaga. Kematian pada acara pesta pernikahan, betapa sialnya. Bab 847. Orang-orang hampir mati ketakutan ketika pria itu melompat turun dari helikopter. Pria yang mencoba melompat itu bertujuan untuk mendarat di platform atas hotel yang berada di gedung paling atas. Platformnya tidak terlalu luas, mungkin hanya bisa menampung hingga 20 orang. Namun, pria ini memilih untuk mendarat di sini, seberapa akuratkah lompatannya? Pria yang melompat turun dari helikopter berjongkok setelah mendarat di peron dan kemudian perlahan berdiri. Senyum kecil muncul di sudut pria itu. Orang yang bertanggung jawab untuk pembuatan film dan perekaman berlari dengan cepat menuju pria itu. Rahangnya serasa turun ke lantai dan mulutnya terbuka lebar. Kejutan memenuhi seluruh wajahnya. Joseph Smith, Dewa Perang. Setelah beberapa saat hening berputar-putar di antara kerumunan, seorang lelaki tua tiba-tiba berteriak kegirangan dan memanggil nama pria itu. Joseph menunjukkan senyum tipis dan segera turun ke ballroom tempat diadakan pesta pernikahan Jack dan Selena. Hei, Jack. Sudah lama sekali. Dia berhenti sejenak saat perhatiannya teralihkan oleh kehadiran di samping Jack, itu adalah Selena. Apakah ini mempelai wanitanya? Betapa menakjubkannya dia. Joseph memandang Selena dan memujinya. Senang bertemu denganmu, Dewa Perang. Selena bingung dan agak tersanjung. Apakah Dewa Perang ini benar-benar datang ke acara pernikahannya? Masuk akal bagi Lana, Dewi Perang, untuk datang ke pernikahannya. Bagaimanapun juga, Jack telah menyelamatkan hidupnya, dan hubungannya dengan dia selalu baik. Selain itu, Lana juga tinggal di Eastfield. Tapi, ini adalah Joseph Smith, dia ada di sini, di acara pernikahannya. Bukankah dia dari kota lain? Kenapa dia ada di sini? Apalagi, dia datang dengan helikopter pribadi. Setelah Joseph mendarat di peron, helikopter berputar dan melayang menuju helipad di luar kota. Itu adalah satu-satunya helipad di dekat kota ini. Kamu benar. Sudah lama sekali, kita tidak bertemu. Jack mengangguk puas saat dia mempelajari muridnya ini. Kemudian, dia dengan lembut menepuk pundaknya dengan tangannya. Fiuh, Joseph, aku melihat kamu sudah tumbuh menjadi pria yang tampan. Lana mendekati kelompok itu, dan menggoda Joseph dengan senyum di wajahnya. Kamu juga cantik, hahaha. Joseph tersenyum cerah sebagai balasannya. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Aku sedang terburu-buru, dan aku tidak tahu harus memberimu hadiah apa. Jadi, uang adalah hadiah yang paling praktis yang bisa kuberikan. Dia memberikan kartu bank ke tangan Selena di detik berikutnya. Nyonya White, selamat atas hari besarmu. Ini adalah hadiah sederhana dari lubuk hatiku. Tidak banyak, hanya ada $1 miliar di dalamnya. Dan kata sandinya adalah 06 kali, kamu bisa mengatur ulang kata sandinya nanti. 1 miliar dolar. Itu terlalu banyak. Keheningan yang canggung tiba-tiba melanda kerumunan. 1 miliar dolar, itu terlalu banyak. Hadiah ini melebihi harapan mereka. Meskipun Dewa Perang dikatakan telah menerima bonus pensiun beberapa ratus miliar dolar, tetapi, apakah ini tidak terlalu banyak untuk memberikan hadiah sebesar itu? Hadiah ini hanya menunjukkan, Jack memiliki hubungan yang baik dengan Joseph. Joseph Smith, Dewa Perang. Di sisi lain, di dalam hotel bintang 6 di seberang jalan, kepala keluarga Gold, serta Tuan Tua Taylor dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Awalnya, mereka mengira seseorang melompat dari helikopter untuk bunuh diri, tetapi pada akhirnya, ternyata itu adalah Joseph Smith, Dewa Perang. Meskipun cara masuknya agak sedikit aneh. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Mulut Theodore terbuka lebar, seolah-olah bisa memuat seekor sapi. Dia menggosok matanya beberapa kali, baru kemudian dia menyadari, pria itu benar-benar Joseph Smith, Dewa Perang. Tuan Gold, tolong dengarkan aku.
Dengar, Selena juga cucuku, dan aku belum ke sana untuk memberinya berkah restuku. Hari ini adalah hari besarnya juga, sebagai kakeknya, aku harus pergi dan memberikan restuku. Tuan tua Taylor tidak lagi peduli dengan citra dan reputasinya. Jika dia menghadiri pernikahan Selena, dia akan mendapatkan lebih banyak reputasi daripada apa yang akan hilang darinya. Itu akan menjadi kehormatan seumur hidupnya untuk dapat berbicara dengan Dewa Perang. Mengapa dia masih berada di pernikahan Cecilia? Ayo, silahkan datang ke sana, Tuan tua Taylor. Meskipun Tuan Gold marah dalam hatinya, dan dia bisa merasakan kemarahan yang mengaduk dalam dirinya, dia harus meredam kekesalannya dan memberi isyarat kepada Tuan tua Taylor untuk pergi. Bab 848. Ketika Tuan tua Taylor tiba di pintu masuk Hotel Bintang 7, yang mengejutkannya, dia merasakan kegembiraan memantul di dalam dirinya. Dua dewa perang datang ke pernikahan Jack, betapa bermartabatnya Jack. Namun demikian, dia segera mengerutkan kening dan bergumam dalam kebingungan, tunggu, ini aneh. Bagaimana para dewa perang mengetahui, pernikahan Jack akan diadakan hari ini? Bagaimanapun, itu adalah pemberitahuan massal yang singkat. Bahkan, jika pesan teks telah dikirim ke semua orang, tidak mungkin bagi mereka untuk datang langsung setelah menerima teks, kan? Aku khawatir Jack bukanlah asisten komandan, jika tidak, bagaimana mungkin para dewa perang datang untuknya? Ivan, di sisi lain, menolak untuk percaya bahwa Jack adalah semacam raja perang atau orang besar lainnya. Dia tertawa sinis dan berkata, kakek Taylor, tentu saja dewa perang ini datang ke sini bukan untuk Jack, tetapi untuk Lana. Kakek, pikirkanlah, aku mendengar bahwa Joseph masih lajang dan Lana juga sangat menarik dan memiliki fitur tubuh yang bagus. Jadi, aku yakin dia ada di sini untuk Lana daripada Jack. Theodore, di samping mereka, segera menimpali, analisis Ivan ada benarnya. Jack, meskipun dia telah menjadi tentara selama 5 tahun, dan menyelamatkan Lana sebelumnya, Joseph mungkin tidak mengetahui keberadaan Jack. Jadi, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk Jack? Kurasa, dia menggunakan pernikahan Jack sebagai alasan untuk bertemu Lana. Lagi pula, tempat tinggal Joseph tidak terlalu jauh dari Eastfield, kan? Ivan menganggukkan kepalanya untuk menimpali, ayah benar. Dan, mungkin Lana memberitahunya tentang pernikahan itu, jadi itulah sebabnya, Joseph datang ke sini juga. Tuan tua Taylor, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak melihat, Joseph mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Selena? Aku pikir pasti ada banyak uang di dalamnya, jika tidak perlu memberikan kartu bank secara khusus, kan? Itu yang aku tidak tahu. Mungkin sekitar 10 juta dolar atau 100 juta dolar. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang, dia tidak bisa terlalu pelit dengan hadiahnya, kan? Ivan berkomentar, setelah beberapa pemikiran tentang masalah ini. Lagi pula, memberikan hadiah senilai 100.000 dolar, bukanlah hal yang aneh di antara beberapa pengusaha kaya. Beberapa keluarga terkemuka bahkan akan memberi hadiah lebih banyak. Dan, untuk seorang pria dengan status tinggi seperti dewa perang, diperkirakan tidak kurang dari 10 hingga 100 juta dolar. Segera, keluarga Taylor memasuki lift dan naik ke atas menuju ballroom. Ketika mereka keluar dari lift, Tuan tua Taylor hanya tersenyum kecil, dan ada kerutan di sudut matanya. Dekorasi di sini jelas lebih megah daripada milik Cecilia, dan tempat itu setidaknya 2 kali lebih luas. Penyanyi yang direkrut Jack bukan dari grade B, tetapi grade A, dan bahkan bisa lebih tinggi. Suasana keseluruhannya sangat berbeda jika dibandingkan dengan milik Cecilia. Jadi, Tuan tua Taylor secara alami merasa lebih bahagia di sini. Hei, Tuan tua Taylor, mengapa Anda datang terlambat? Saya baru saja mencari Anda, dan saya bertanya-tanya, mengapa Anda belum datang? Seorang marshal mendekati keluarga Taylor, dengan seringai lebar di wajahnya ketika dia melihat mereka. Tuan tua Taylor, Zeus Taylor, tersenyum canggung dan menjelaskan. Kedua cucu perempuanku yang cantik, sedang merayakan hari besar mereka hari ini. Cecilia adalah cucu perempuanku juga, jadi, tidak akan bagus jika aku tidak pergi dan memberinya berkah dan restuku, kan? Aku pergi ke sana lebih dulu dan tinggal di sana sebentar, sebelum aku bergegas ke sini. Zeus, setelah selesai mengucapkan kalimat terakhirnya, menghampiri Selena sambil tersenyum dan memberinya hadiah. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah memberikan batu giok kuno dari keluarga Taylor kepada Selena, dia tidak hanya berhenti di situ. Selena, kamu sekarang sedang menganggur. Dan,
Aku berencana membiarkan kamu kembali untuk membantu perusahaan Taylor. Aku berencana untuk membuka perusahaan baru, dan akan membiarkanmu bertanggung jawab atas perusahaan itu. Kakek, aku. Selena tersentuh mendengar kata-katanya. Sepertinya, Tuan Tua Taylor tidak benar-benar membencinya, dan dia masih ada di hatinya. Bagaimanapun, kemampuan mengelola bisnisnya memang 10 kali lebih baik daripada Ivan. Sudah disepakati sekarang. Dan, kamu tidak bisa menolaknya kali ini. Sudah waktunya kita membiarkan masa lalu, biarkan berlalu, oke. Kamu masih cucu kesayanganku. Tuan Tua Taylor memegang tangan Selena dengan kuat, dan berkata dengan emosi yang luar biasa, masa-masa penderitaan telah berlalu, Selena. Kakek, hari ini adalah hari besarku, seharusnya semua tersenyum dan tertawa. Jangan membicarakan masalah ini sekarang. Jack tersenyum tipis sambil berkata kepada Tuan Tua Taylor. Dalam hatinya, dia tahu betul bahwa perubahan sikap Tuan Tua Taylor terhadap Selena tidak lain karena ketenaran dan reputasinya. Bab 849. Sekarang, pemilik Daxia Jewel ada di sini di pernikahan Jack, ditambah dengan kedatangan Joseph dan Lana, dua dewa perang. Tontonan semacam ini benar-benar langka. Bayangkan, ketenaran dan reputasi yang akan mereka bawa ke keluarga Taylor di masa depan. Jika keluarga Taylor mengumumkan pendirian perusahaan baru, dan penanggung jawabnya adalah Selena, perusahaan ini pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga Drake juga ada di sini. Seorang pria dari tempat kejadian berseru dengan keras. Pada titik waktu ini, dia tidak mengharapkan James dari keluarga Drake akan datang. Lagi pula, Jack telah memukuli Timothy belum lama ini, sehingga kemungkinan James akan datang ke pernikahan Jack hampir nol. Tapi sekarang, James, Tanya, dan Rex lainnya menghadiri pernikahannya. Mereka semua tersenyum cerah di wajah mereka. Kenyataannya, tadi pagi, James ragu-ragu apakah akan menghadiri pernikahan Jack. Bagaimanapun, Jack telah memukuli Timotius, jadi, jika dia datang, itu akan menjadi aib dan penghinaan baginya. Hal itu tidak akan terlihat baik bagi keluarga Drake. Namun, pada saat yang sama, dia memikirkan apakah ada dewa perang yang akan menghadiri pernikahan Jack. Di pesta ulang tahun terakhir kali di kediaman Taylor, dia telah membuat beberapa jejaring sosial dengan Dewi Perang dan beberapa Raja Perang. Dia juga sudah berbagi informasi kontak dengan mereka, ini merupakan keuntungan yang besar baginya. Jadi, jika hari ini dia tidak datang dan memberi Jack restunya, bukankah itu membuktikan bahwa dia akan dianggap sebagai orang yang picik dan ingin memutuskan hubungan dengan Jack? Setelah berpikir keras tentang itu untuk waktu yang lama, dia akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang agar bisa menilai situasi dan kondisinya pada pernikahan Jack. Baru setelah dia tahu Lana ada di sana, dia segera bersiap-siap dan membawa Drax lainnya ke sini. Yang mengejutkannya, bukan hanya dia berhasil bertemu Dewi Perang Lana kali ini, tetapi juga pria di samping Lana, Joseph Smith, dewa perang lainnya. Di dalam hatinya, dia diliputi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit panik. Dia tidak pernah menyangka Joseph Smith akan ada di sini. Apakah dia di sini untuk pernikahan Jack juga? Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Tuan Smith, Dewa Perang. James melangkah maju, dan segera memberi Joseph salam hormat. Dia terkejut sampai ke sol sepatunya, sehingga hati kecilnya tidak bisa merasa tenang. Senang bertemu denganmu, Tuan. Drax lainnya, yang awalnya tercengang, perlahan-lahan mulai sadar dari keterkejutannya. Mereka dengan cepat membungkuk, dan menyapa Joseph dengan hormat. Oh, tidak perlu terlalu formal, santai saja, kalian semua. Aku di sini untuk menghadiri pernikahan Jack, dan bertemu dengan istrinya yang cantik. Jadi, semua orang bisa santai saja, dan mari kita minum bertonton anggur yang enak nanti. Joseph terkekeh senang. Ketika orang-orang di Eastfield tahu, dewa perang lain telah datang ke pernikahan Jack, banyak orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Taylor, juga bergegas untuk mengirim hadiah dan berkah. Kerumunan orang-orang itu tumbuh lebih besar dan semakin membludak. Sekarang, suasana di hotel itu semakin hidup dan meriah. Di sisi lain, di atas hotel bintang 6 di seberang jalan, Cecilia membara dengan kebencian, dan seluruh warna terkuras dari wajahnya. Matanya terpaku pada atap hotel di seberang, dia mendengus pahit, James Drake, si brengsek itu. Dia sangat tidak tahu malu, bukan? Meskipun Timothy hanya terluka ringan, Jack tetaplah orang yang memukulinya. Bagaimana James bisa melupakan semua itu begitu cepat? Bagaimana dia bisa berada di sana, dan tidak berada di sini?
Kepala keluarga Gold, yang sedang merokok di samping, wajahnya juga berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk mempersiapkan pernikahan yang luar biasa untuk putranya. Dia tidak pernah membayangkan, tidak ada yang datang ke pernikahan Cecilia. Bahkan, mereka yang datang, hanya tinggal sebentar lalu meninggalkan hadiah mereka, dan kemudian pergi ke pernikahan Jack. Beberapa dari keluarga terkemuka yang telah dia undang, hanya mengirim orang-orang mereka untuk memberikan hadiah, dan tidak ada dari mereka yang datang. Semua orang pergi untuk melihat hiruk-pikuk yang terjadi di pernikahan Jack. Dia dibuat terdiam di tempat kejadian. Ini benar-benar penghinaan bagi keluarga Gold. Pada akhirnya, kepala keluarga Gold tidak bisa berbuat apa-apa, selain menghela nafas panjang. Bab 850. Semakin Kelly Gold memikirkannya, semakin amarah membanjiri nadinya. Dia menatap Cecilia dengan tatapan mematikan dan menyalak. Cecilia, apakah otakmu dipenuhi rumput atau semacamnya? Mengapa kamu harus mengadakan pernikahan pada hari yang sama dengan Selena? Jika kita mengadakan pesta pernikahan, 2 hari lebih awal atau lebih lambat, semua ini tidak akan pernah terjadi. Ini sangat mengerikan. Sekarang, lihatlah, tidak ada yang datang ke sini. Cecilia tercekat lidah, pada saat yang sama, dia juga terbakar amarah. Dia tidak pernah mengharapkan Kelly untuk melemparkan semua kesalahan padanya. Dia membalas tatapan Kelly, dan mulai mengeluh, Kelly Gold, bagaimana kamu bisa menyalahkanku dalam hal ini? Kamu juga termasuk bagian dari itu, apakah kamu ingat? Ketika aku menyebutkan rencanaku padamu waktu itu, kamu juga setuju. Kenapa kamu tidak menentangnya saat itu? Kamu juga harus bertanggung jawab untuk masalah ini. Baiklah, berhenti berdebat, kalian berdua. Kepala keluarga Gold melangkah maju dan menghentikan perdebatan mereka. Dia merasakan kilasan kejengkelan pada argumen mereka. Hari ini adalah hari pernikahan kalian, jika kalian berdebat, kalian akan menjadi bahan lelucon di seluruh negeri. Apakah kalian ingin menjadi seperti itu? Lihat ke sana. Kenapa ada helikopter lain yang datang? Cecilia segera menyadari sesuatu yang aneh, dan menunjuk ke arah helikopter itu. Ya, kamu benar, ada helikopter lain. Jangan bilang helikopter itu di sini, untuk pernikahan Jack juga. Kelly tercengang ketika melihat pemandangan itu, lalu berkomentar dengan senyum pahit di wajahnya. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin, kan? Kata kepala keluarga Gold. Meskipun demikian, mereka semua terdiam pada saat berikutnya, ketika mereka mengetahui helikopter itu menuju ke atas Hotel Bintang 7. Helikopter melayang di atas gedung, dan kemudian turun untuk mendekati platform di atas hotel. Lihat, ada helikopter lain, satu lagi. Manajer hotel segera menghubungi bosnya, agar dia segera datang. Bagaimanapun, 2 dewa perang sudah ada di sini. Hari ini, pemandangan seperti ini, pasti cukup untuk mengguncang Eastfield. Dia berdiri di luar hotel, dan mengangkat kepalanya untuk melihat layar besar yang tergantung di dinding gedung. Segera, pria lain melompat dari helikopter, di mana jarak antara platform dan helikopter itu diperkirakan sekitar 100 hingga 200 meter. Dia mendarat dengan mantap di peron. Pria itu, yang berlutut setelah mendarat di peron, mulai perlahan berdiri. Kamera menangkap wajah pria itu dengan jelas. Pria ini, yang telah menyebabkan keributan lagi, sebenarnya adalah Fernando Campbell, dewa perang yang lain. Ya Tuhan, aku akan segera pingsan. Ini Fernando Campbell. Manajer hotel berteriak dengan keras ketika dia melihat Fernando telah datang. Bos, cepat ke sini. Cepat dan datanglah ke sini segera. Mulai sekarang, hotel kita akan sangat terkenal. Dewa perang lain telah datang. Sial, aku benar-benar tidak pernah membayangkan kejadian seperti ini. Siapa Jack ini? Kenapa para dewa perang ada di sini untuknya? Baiklah, itu berita yang sangat bagus. 3 dewa perang telah hadir di hotel kita. Kita harus memberi mereka diskon besar untuk fasilitas hotel dan jamuan makan. Faktanya, mereka sudah membantu kita menjadi lebih besar dan terkenal dengan keberadaan mereka di sini. Kita sekarang memiliki slogan untuk iklan kita berikutnya. Bayangkan saja, Gods of War in the Seven, bukankah ini kedengarannya bagus? Dengan iklan seperti itu, hotel kita akan menjadi terkenal dalam waktu singkat. Pemilik hotel berseru dengan penuh semangat, suaranya terdengar begitu bergetar. Fernando Campbell, Dewa Perang. James dan yang lainnya akhirnya menyadari, Fernando Campbell juga ada di sini.
Mereka menghela napas panjang, dengan sedikit kejutan di wajah mereka. Fernando Campbell adalah dewa perang kuat lainnya, dan kecakapan tempurnya bisa dianggap sebagai yang pertama atau kedua di antara 9 dewa perang. Tak seorang pun mengira akan melihat sosok yang luar biasa di sini di pernikahan Jack. Senang bertemu denganmu, dewa perang yang terhormat.